Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Halo, Shalom, selamat berjumpa kembali adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kakak Yena di acara Sekolah Minggu di Rumah Saja. Apa kabar adik-adik? Tentunya semua dalam keadaan sehat, ya, puji Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kakak akan bacakan untuk kita semua, yaitu ayat hafalan dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kakak ulangi lagi ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini jikalau kami boleh kembali diberikan kesehatan untuk kami boleh beraktivitas kembali, dan sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun kami melalui online, kami percaya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, sehingga sepanjang ibadah ini Tuhan memberi kami hikmat sehingga kami boleh menerima firman yang akan kami dengar dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga apa yang kami terima hari ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious.
masuk di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kakak mau memberi suatu cerita ya. Nah, suatu hari di siang hari yang panas, ada seorang anak yang bernama Tony. Nah, Tony ini masih kecil, dia berumur ya kurang lebih 6 tahun lah. Nah, Tony waktu siang itu berdiri di depan rumahnya. Dan kemudian siang hari itu ada lewat gerobak es krim di depan rumahnya. Ting 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 ting. Tuh ya. Nah, Tony bergegas, dia keluar ke depan rumah. Nah, dia berkeinginan untuk beli es krim itu. Tetapi uang saku yang dimiliki Tony waktu itu, dia memiliki Rp1.000 saja. Karena dia mendapat uang saku dari orang tua, dari ibunya itu Rp1.000 per hari. Nah, langsung saat itu Tony merasa kecewa. Tony merasa tidak adil. Karena dia membandingkan dengan temannya, si Tono. Nah, Tono mendapat uang saku dari orang tuanya itu Rp2.000 per hari. Bahkan kalau uang saku si Tono itu habis, ia mendapat tambahan lagi dari ayahnya. Meskipun Tono itu tidak pernah membantu pekerjaan di rumah. Semakin Tony menjadi mengomel. Jadi Tony itu ngomel di dalam hati. Ia merasa tidak mendapat apa-apa dari orang tuanya, padahal dia sudah membantu melakukan pekerjaan di rumah. Nah, karena kesal, karena mengomel, tiba-tiba Tony itu mulai berpikir. Dia mendapat akal untuk menghitung-hitung. Dan akhirnya dia memberanikan menulis di kertas, diperinci pekerjaan yang dia lakukan di rumah selama ini, bersama dengan biaya-biayanya. Terus dimasukkan di dalam amplop dan diletakkan di meja ayahnya. Nah, Tony itu menulis menghitung biaya yang dia kerjakan selama dia di rumah. Contoh, dia menulis seperti ini. Setiap hari dia membersihkan lantai, ditulis Rp300. Membantu membawa belanjaan ibunya, ditulis Rp400. Sehari dia juga membantu lap piring, ditulis Rp200. Membuang sampah, ditulis Rp100. Membersihkan halaman rumah, ditulis Rp200. Sehingga di total satu hari Rp1.200 yang dia harus terima dari ibunya. Akhirnya dimasukkan di dalam amplop. Nah, keesokan harinya Tony mendapat amplop balasan dari ibunya, diselipkan di bawah piring sarapan yang sudah disiapkan oleh ibunya. Dengan hati berdebar, Tony pelan-pelan membuka amplop itu. Ternyata benar, di dalamnya itu ada uang Rp1.200. Sesuai dengan tagihan yang Tony minta kepada ibunya. Dan waktu itu Tony bergembira menerima uang itu Rp1.200. Kemudian dia melihat ada satu kertas kecil yang diselipkan oleh ibunya di dalam amplop itu. Kemudian dibacanya. Si ibu menulis si amplop di dalamnya sebagai berikut. Tiap hari Tony diberi makan cuma-cuma. Cuci dan setrika cuma-cuma. Tony punya sepeda cuma-cuma. Les piano, les pelajaran cuma-cuma. Diberikan perawatan kesehatan juga cuma-cuma. Belum yang lain-lainnya, uang jajan dan yang lainnya, semua diberikan cuma-cuma. Ditulis oleh ibunya, semua karena kasih orang tua kepada anaknya. Begitu Tony membaca surat balasan dari ibunya itu, Tony menjadi malu. Dia terharu dan akhirnya Tony mengerti
dan mengembalikan uang tersebut kepada ibunya. Nah, dari cerita ini adik-adik, kira-kira bagaimana ya menurut adik-adik? Apakah sikap Tony ini sikap yang terpuji? Nah, mari kita mau renungkan bersama di dalam bacaan firman Tuhan yang kita ambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Efesus pasal ke-6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita baca sebagai berikut. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan sudah menganugerahkan kita orang tua yang terbaik di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan sudah mengatur ada ayah dan ada ibu yang mengasihi kita. Dari sejak kita lahir, kita dipelihara sampai kita tumbuh menjadi dewasa. Tuhan ingin setiap keluarga itu hidup takut akan Tuhan dan hidup bahagia. Nah, adik-adik, apa sih keluarga yang bahagia itu? Mungkin adik-adik punya angan-angan, oh aku kepingin ada di dalam suatu keluarga yang bahagia. Oh, aku bersyukur aku ada di dalam keluarga yang bahagia. Nah, menjadi suatu keluarga yang bahagia itu tidak tergantung dari banyaknya uang, mobil yang mewah, atau rumah yang mewah yang kita miliki. Banyak orang yang hidup di dalam kemewahan, tetapi dia tidak bahagia. Karena di dalam keluarga, mereka selalu bertengkar dan tidak mengasihi satu dengan yang lain. Keluarga yang bahagia itu bergantung dari hubungan kasih antara anggota keluarga. Mereka saling mengasihi, saling menghormati, dan tentunya mereka semua hidup takut akan Tuhan. Nah, dari bacaan hari ini yang tadi kita baca, mengingatkan kita akan hukum Tuhan yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Setiap anak yang mengingat dan melakukan hukum yang kelima ini dengan pasti akan memperoleh berkat dalam hidupnya. Inilah janji Tuhan, seperti di ayat yang ketiga yang tadi sudah kita baca. Dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, adik-adik, apakah selama ini adik-adik sudah taat, sudah menghormati orang tua yang ada di rumah? Bagaimana cara kita menghormati, cara kita taat kepada ayah dan ibu? Nah, yang pertama mungkin kita harus mendengar dan melakukan apa yang mereka katakan. Kita tidak boleh membantah orang tua kita. Menolong mereka tanpa mengomel dan tidak bersungut-sungut. Menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang tua yang sudah memelihara kita. Ayah dan ibu sudah bekerja dengan keras untuk merawat kita, membeli makanan untuk kita, membeli pakaian, membayar uang sekolah kita, dan juga merawat kita kalau kita sedang sakit. Nah, semua itu adalah bukti dari kasih orang tua kepada kita sebagai anak-anaknya. Tentunya masih banyak lagi ya contoh yang bisa kita tunjukkan sebagai rasa hormat dan taat kita kepada orang tua. Adik-adik, ayo kita lihat cerita di mana bahwa ketika orang tua tidak meladeni kita, bukan berarti mereka tidak sayang pada kita. Sebenarnya mereka sibuk karena mau memelihara kita. Seperti cerita kakak Yena, hormatilah ayahmu dan ibumu. I just love Sundays, George. Nothing to do but play.
and Johnny aren't home today. Mom, do you want to play? We could ride bikes over Rainbow Bridge. Sorry, honey, I have a lot of laundry to do today. Dad, can we go sailing on a leaf boat today? I'll bet the water is all sparkly. I don't think I can. I have to finish this article for the newspaper. But it's Sunday. Sorry, Abby. I have a deadline. Oh, okay. My parents are always so busy. They never have time for me. I guess I could watch TV. George, do you want to watch a cartoon with me? George, a little help? George? Look, George. This tape has a name on it. I wonder what could be inside. Huh? I didn't know my dad knew how to play the saxophone. I thought he just knew how to whistle. I have to get to the hospital. Aw, what a cute little baby. Hello, Abby. That's me? I was so little. Almost as little as you, George. I just met you, Abby, and you've already captured my heart. Here you go. Hi, Daddy. Hey. Huh? And then they all lived happily ever after. Oh. Good night. Sleep tight.
know we're tired and exhausted all the time, but I don't think we've ever been happier. Well, every day she grows a little more, and so does our love for her. I've got it. Abby. I finished my article. And the laundry's all done. Do you still want to play? Oh, Abby, how sweet. what's the big hug for? For always being there and giving me all the time you have. Nah, adik-adik, sebagai penutup, kakak mau mengingatkan kita kembali ya. Orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, kita harus menghormatinya. Kalau kita menghormati orang tua kita, berarti kita juga menghormati dan taat kepada Tuhan. Begitu pula sebaliknya, jika kita tidak menghormati orang tua kita, maka kita juga tidak taat dan melawan Tuhan. Sehingga jikalau kita tidak taat, maka berkat janji Tuhan tidak akan diberikan bagi kita semua. Nah, semoga renungan hari ini boleh membuat kita semua, membuat adik-adik yang ada di rumah lebih giat lagi untuk taat, untuk menghormati orang tua kita masing-masing. Sekian dulu ya adik-adik untuk renungan hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat renungan yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan, kami memohon ampun atas segala ketidaktaatan kami kepada orang tua kami, atas kenakalan yang telah kami lakukan terhadap orang tua kami. Tuhan, beri kami hati untuk kami boleh lebih lagi mengasihi, untuk kami boleh lagi menghormati dan mentaati orang tua kami. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan sudah memberi kami suatu keluarga yang bahagia. Kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan kepada kami kasih Tuhan itu di dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami semua boleh menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan, dan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga orang tua kami yang sudah mengasihi kami, yang sudah membesarkan kami. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka umur yang panjang, dan Tuhan terus memberikan kasih bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi di acara sekolah minggu di rumah saja yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus